Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami di Pijat Amalia Mamuju. Salam sehat buat semuanya. Oke, sahabat YouTube semuanya, saya mau cerita sedikit ya. Jadi rata-rata ya pasien saya yang kepala 4 atau kepala 5, yaitu umur 40 atau 50 tahun, rata-rata 80% mengalami penyempitan pembuluh darah ya. Nah, keluhan mereka dan curhatan mereka tidak saya gubris ya. Saya anggap, saya kira tidak begitu parah atau tidak tersiksa dan menderita. Ternyata setelah saya mengalami, ya Allah ya Robbi, bukan main menderitanya ya. Penyempitan pembuluh darah itu sangat menderita. Kalau malam itu tidak bisa tidur ya. Kalau terbangun malam itu jam 12 atau jam 1 terbangun karena kram kebas, itu sampai pagi ya, sampai subuh itu tidak bisa tidur. Rasanya luar biasa ya, di situ rasanya kayak seperti mau pecah itu betis ya, cenut 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 gitu ya, rasanya berat, kram dan kebas bercampur aduk jadi satu. Itulah perasaan dan penderitaan semua pasien-pasien saya yang mengalami penyempitan pembuluh darah. Nah, setelah saya merasakan atau mengalaminya, baru saya tahu begitu menyiksa ya. Nah, saya mengalami dan merasakan itu 3 bulan ya lamanya. Nah, 3 bulan itu saya cari obat di kesana kemari ya di kota, namun walaupun ada yang saya dapat, tidak ada khasiat dan tidak manjur gitu ya. Jadi selama 3 bulan saya sangat menderita. Sepanjang malam itu ya, kalau terbangun jam 12, jam 1 malam sudah tidak bisa tidur sampai subuh. Kenapa? Itu kaki rasanya luar biasa, campur aduk jadi satu ya, cenut-cenut. Di punggung kaki itu panas, sakit ya. Ya itulah ciri-ciri atau gejala penyempitan pembuluh darah. Kenapa penyempitan pembuluh darah? Karena detak jantung sudah melemah ya. Jadi aliran tidak bisa sampai ke punggung kaki ya, sampai di betis tidak sampai. Makanya yang terjadi yaitu cenut-cenut atau sakit dan panas di bagian punggung kaki. Nah, setelah itu saya ke kampung ya, dan orang tua memberikan resep atau pembuatan jamu. Nah, di situ saya mulai membuat jamu sendiri. Nah, setelah saya minum selama 1 minggu, mulai terasa khasiatnya, yaitu perubahan dasar ya, luar biasa, yaitu yang rasanya kebas, kram, semutan, yang rasanya sakit di punggung kaki, yang panas, yang cenut-cenut itu sudah tidak lagi saya rasakan. Jadi tidurnya plong, enak ya, sampai nyenyak ya, artinya nyenyak tidurnya, dan tidak lagi terbangun-bangun ya, tidak seperti biasanya. Kalau sebelumnya itu tidak bisa tidur ya, bayangin sampai 3 bulan, itu penderitaan luar biasa. Nah, alhamdulillah setelah saya buat jamu khasiatnya manjur, nah saya berikan jamu-jamu ini pada pasien-pasien kami ya. Alhamdulillah dengan jamu ini jadi sangat membantu banyak orang ya, termasuk jamu saya ini sampai ada yang pesan sampai keluar dari wilayah Mamuju kota, yaitu sampai di Jakarta, wilayah Jabodetabek, Madura, dan Surabaya, Makassar, dan kota-kota lainnya ya. Alhamdulillah ya, sangat membantu dan bisa menyembuhkan yaitu penyempitan pembuluh darah ya. Jadi kalau Anda merasakan penyempitan pada pembuluh darah, ya rasanya seperti yang saya ceritakan tadi. Dan jangan biarkan ya penyempitan pada pembuluh darah Anda berlangsung dan berlarut-larut ya. Karena apa? Kalau dibiarin lama-lama, pembuluh darah akan tidak kuat ya. Artinya karena mengendap dan tersumbatnya pembuluh darah, nanti mengakibatkan pembuluh darah meletus atau pecah. Nah, akibat pembuluh darah dan penyumbatan pembuluh darah itu meletus atau pecah, maka akan menyebabkan terjadinya stroke mendadak ya. Jadi orang-orang yang stroke mendadak itu karena kebanyakan yaitu penyempitan pada pembuluh darah yang
sudah tidak kuat lagi menahan dan menampungnya hingga pembuluh darah itu meletus atau pecah. Nah, untuk jadi untuk mengantisipasi sulit sekali ngomongnya, untuk menjaga agar hal tersebut tidak terjadi, maka seharusnya kita harus rajin-rajin atau teratur meminum jamu ya. Nah, jamu ini sangat luar biasa ampuh dan juga khasiatnya bukan hanya yang saya sebutkan, banyak khasiatnya juga ya, yaitu cocok banget untuk kebutuhan dan keperluan tubuh kita ya, yang sudah mulai detak jantung melemah sehingga aliran darah tidak bisa lancar sampai ke betis dan punggung kaki, dan juga bisa untuk mengontrol gula darah ya, bisa untuk menyembuhkan atau mengatasi tingginya asam urat atau kolesterol yang selama ini kita abaikan ya. Jadi kita harus perhatikan jika gejala-gejala atau ciri-ciri penyempitan pembuluh darah ya, yaitu seperti kebas, kram, geringingan atau semutan yang berkepanjangan ya. Kan biasa orang semutan hanya sebentar, hanya sekedar 1 atau 2-3 menit, tapi ini semutan yang berkepanjangan ya, artinya setiap malam itu semutan ya, menjelang tidur ya, menjelang tidur itu mulai semutan, bahkan kadang pagi siang juga semutan. Itu sudah ciri-ciri sudah parah. Kalau sudah mengalami hal tersebut jangan diabaikan. Nah, kita harus rajin-rajin atau harus betul-betul membuat tubuh kita supaya enak dan ringan, yaitu dengan cara pijat bila diperlukan dan minum jamu yang teratur ya. Kalau sudah parah itu minum jamu yang teratur ya, pagi, siang, dan menjelang tidur, itu kalau sudah parah ya. Namun untuk pencegahan atau kalau masih punya gejala-gejala ya, cukup tiap hari pagi ya kita minum jamu, dan insya Allah penyempitan pada pembuluh darah tidak akan terjadi ya. Nah, untuk itu, untuk supaya tidak repot ya bikin jamu atau rempah dan racikannya banyak, supaya tidak repot, bisa ya, kalau mau bisa pesan sama kami dan bisa menghubungi langsung ya lewat kami. Insya Allah cepat atau lambat pesanan akan sampai pada Anda ya. Nah, alhamdulillah setelah saya mengenal dan saya bisa meracik jamu atau membuat jamu sendiri, alhamdulillah badan saya terasa ringan. Tulang-tulang tidak lengket, badan tidak kaku. Nah, keluhan saya yang lebih parah yaitu bagian betis dan kaki ya, di punggung kaki sudah tidak terjadi lagi ya. Yang biasanya sakit, kram, kebas, mati rasa, nah semutan sudah tidak lagi terjadi, sudah hilang ya, alhamdulillah sudah sembuh. Nah, di sini dan di sini saya baru sadar begitu menderitanya pasien-pasien saya selama ini. Sebelum saya mengetahui ramuan ini, saya tidak begitu merespon atau menggubrisnya karena saya tidak mengalami sendiri ya. Namun setelah mengalami sendiri bukan main ya, betul-betul menderita sekali. Dan yang
selama ini menyiksa dan membuat saya menderita sepanjang malam, alhamdulillah sudah tidak lagi ya. Jadi alhamdulillah solusinya sudah saya dapatkan ya. Artinya memang pijat sifatnya hanya sementara untuk memelancarkan aliran darah ya. Namun kalau jamu ini sifatnya untuk penyembuhan ya. Untuk penyembuhan dan untuk menjaga jika belum terjadi ya. Artinya yang baru-baru kena gejala-gejala kecil atau ringan itu harus diwaspadai supaya tidak akan terjadi keberlangsungan yang lebih parah ya. Jadi kalau sudah parah luar biasa teman-teman rasanya, jangan sampai terjadi pada diri Anda. Namun jika Anda punya orang tua atau punya mertua, coba perhatikan, karena orang tua kadang biasanya tidak curhat, hanya diam ya. Tapi perhatikan kalau, atau bisa juga ditanya ya, kenapa keluhannya, kenapa kakinya, betisnya sakit atau tidak itu ya. Pasti dia akan cerita dan curhat seperti apa yang saya ceritakan ya. Pasti akan cerita, karena biasanya orang tua ndak mau pusing, cuma diam aja, namun dia menyimpan sendiri ya, menyimpan sendiri padahal tersiksanya luar biasa. Nah setelah itu kadang saya menjumpai beberapa orang ya, mempunyai beberapa orang-orang yang sudah kepala 4 atau kepala 5, saya cerita, ternyata hal yang sama yang dialami seperti saya ya, seperti itu. Nah di sini saya baru puas dengan jamu ini.